Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin pada segmen rezeki berlimpah berkah. Kita masih bicara jurus-jurus yang bisa kita amalkan untuk bagaimana kita ini mendapatkan keberlimpahan rezeki, keberkahan hidup. Dan dalam dua video terakhir kemarin kita masih bicara bahwa salah satu jurus untuk bagaimana kita mendapatkan keberlimpahan rezeki, keberkahan hidup adalah dengan selalu berzikir kepada Allah. Pada video sebelum ini saya sudah sampaikan 10 zikir pilihan dari Al-Quran. Sebenarnya seluruh Al-Quran itu zikir. Dan pada video kali ini saya akan tambahkan lagi 10 zikir pilihan dan untuk keberkahan hidup yang berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung pengembangan channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa teman-teman video dan juga channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manjada Wajadah, inilah 10 zikir dan doa yang bisa kita amalkan sehari-hari terkait dengan rezeki dan keberkahan hidup. Zikir dan doa yang pertama itu adalah zikir diminta untuk dicukupkan rezeki, terutama rezeki yang halal, sehingga kita tidak lagi tergiur atau tercebur atau terjerat dari rezeki yang haram, terutama terjerat dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak lagi butuh yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak lagi membutuhkan selain engkau. Ini juga doa yang biasanya diucapkan kalau kita ingin melunasi hutang-hutang kita, kalau kita ingin terhindar dari hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, dan doa agar semua yang kita dapatkan itu dari yang halal. Bukankah ini penting sekali? Jangan sampai kita terpaksa berbuat sesuatu yang haram. Haram dari prosesnya, haram karena perbuatannya, atau haram karena barangnya. Judi, nah itu kan haram. Korupsi, haram. Bunga, haram. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Inilah doanya. Baca doa banyak-banyak ini, mudah-mudahan kita dicukupkan rezeki yang halal. Ya Allah, cukupkan rezeki yang halal. Ya Allah, cukupkan rezeki yang halal. Ya Allah, cukupkan rezeki yang halal. Ini doanya, ini penting sekali, agar apa yang kita berikan buat keluarga itu semuanya halal. Agar apa yang dimakan oleh keluarga kita semuanya halal. Karena kalau yang dimakan keluarga kita itu ada sedikit saja barang yang haram, itu akan berpengaruh dalam sikap mereka, jiwa mereka, emosi mereka. Kalau kita lihat di keluarga kita, kok anak, istri, suami emosian, tidak harmonis, suasananya tidak enak. Nah, itu mungkin kita perlu cek. Siapa tahu ada rezeki yang haram yang kita bawa ke rumah. Nah, kita perlu cek lagi. Pastikan betul bahwa apa yang dimakan oleh keluarga kita itu halal. Karena itu akan mempengaruhi sikap kehidupan kita. Nah, kalau sudah halal, insya Allah hidup kita menjadi berkah.
keberkahan hidup, keberkahan keluarga, itu akan menjadi rezeki yang luar biasa, bukankah? Kebahagiaan keluarga itu rezeki terbesar dalam hidup kita. Keluarga bahagia itu akan menjadi rezeki terbesar. Maka pastikan bahwa apa yang kita bawa ke rumah, apa yang dimakan oleh keluarga kita, semuanya dari hal-hal rezeki yang halal. Sahabat Manjada Wajada, zikir yang kedua adalah zikir kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita sudah bekerja dengan sangat keras, kita sudah bekerja, berupaya, berusaha, pokoknya kerja keras kita luar biasa lah. Kalau sudah kita bekerja keras luar biasa, selanjutnya serahkan sama Allah. Allah akan ngasih seperti apa, kita ikhlas dan ridho. Dan kita memohon, ya Allah, berikanlah aku rahmat, berikanlah aku rezeki. Doanya dari hadis riwayat Abu Dawud. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kepada Allah aku bertawakal, dan Allah lah Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang agung. Ini tawakal sekaligus doa. Ya Allah, aku sudah berusaha keras. Engkau maha kuasa, Engkau maha besar, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi sesuatu. Aku serahkan, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kasih yang terbaik. Aku rela, aku ikhlas, apapun yang Engkau kasih, itulah yang terbaik bagi aku. Nah, kita tawakal. Kita bekerja dengan sangat keras, berangkat kerja pagi-pagi, lalu sebelum berangkat kita tawakal, ya Allah, aku akan bekerja dengan sangat keras. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu. Allah yang mempunyai kekuasaan yang hebat, kekuasaan yang agung. Engkau maha kuasa. Aku serahkan semuanya. Ini juga kalau kita merasa ada urusan yang kelihatannya sulit dituntaskan pada tingkat manusia, serahkan saja pada Allah. Kok kayaknya masalahnya sulit sekali ya dituntaskan pada tingkat kita. Kita sudah berusaha kesana kemari, kita sudah berusaha dengan sangat keras melalui berbagai jalur. Kok kelihatannya mentok, kelihatannya tidak ada jalan, kelihatannya jalannya buntu. Ini tawakal aja udah. Ya Allah, aku sudah berusaha dengan keras. Engkau penguasa segala alam. Aku mohon kepadamu, ya Allah, berilah aku jalan keluar. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah, kalau kita baca doa ini, Allah akan kasih jalan keluar. Gak ada ceritanya di dunia ini gak ada jalan keluar. Allah pasti ada. Dan Allah akan kasih kok. Allah akan kasih pasti jalan keluar. Kapan, bagaimana, nah itu yang masih menjadi misteri. Tapi ya sudah, kita berusaha saja, tugas kita berusaha, serahkan saja. Allah yang maha tahu kapan solusi itu akan didatangkan pada saat yang terbaik. Itu pasti. Sahabat Manjada Wajada, doa atau zikir selanjutnya adalah doa minta berkah dari apa yang sudah diberikan. Berkah itu apa? Berkah itu satu, rezeki kita baik untuk kita, untuk keluarga kita. Dua, rezeki kita itu bertambah dan terus bertambah. Ada nilai kebaikan dan terus bertambah rezeki kita. Itulah keberkahan. Jadi kalau kita dapat uang, ya uang itu bisa berguna buat keluarga kita, menambah kebaikan, menambah untuk hal-hal baik, untuk pengembangan keluarga, bukan malah menambah kemaksiatan, menambah keburukan, menambah kejahatan. Itu nggak berkah namanya. Dan kedua, terus bertambah, nikmatnya terus bertambah.
Nah itu yang terus kita doakan kan. Mudah-mudahan ya Allah, terima kasih atas anugerah ini dan mudah-mudahan Engkau tambahkan berkah lagi, berkah lagi, berkah lagi. Berkah-berkah. Doanya dari hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma barik li fima razaqtani waghfirli warhamni. Allahumma barik li fima razaqtani waghfirli warhamni. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang sudah Engkau berikan rezeki kepadaku dan ampunilah aku serta berilah rahmat kepadaku. Berkah dan rahmat itu luar biasa. Ketika Allah memberikan keberkahannya, ketika Allah memberikan rahmatnya, apalagi yang kita cari di dunia ini. Kasih sayang rahmat Allah itu kan yang kita cari di dunia ini. Betapa apapun yang kita lakukan, ya ridho Allah, kasih sayang Allah, berkahan Allah. Itu yang kita cari. Maka kita berdoa betul-betul, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Buat aku, buat keluarga. Rezeki yang aku terima ini menjadi kebaikan. Tambah-tambah terus kebaikan, terus kebaikan, terus kebaikan. Sehingga itu menjadi kebaikan hidup buat keluargaku, buat orang-orang yang di sekitarku, buat masyarakat, dan buat banyak orang. Inilah doa minta keberkahan. Sahabat Manjada Wajada, zikir selanjutnya adalah doa agar terhindar dari kefakiran, kekurangan, dan ini juga biasa. Doa ini dilakukan, dimohonkan agar terhindar dari kebangkrutan dan kehinaan. Doanya dari hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika an azlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekurangan serta kehinaan. Dan aku berlindung kepadamu agar aku tidak berbuat zalim atau aku dizolimi orang. Sahabat Manjada Wajada, doa ini kita panjatkan kepada Allah agar Allah menjaga kita, agar kita tidak dalam keadaan fakir, tidak dalam keadaan kekurangan, kita tidak dalam keadaan kehinaan, kita dicukupkan rezekinya oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau cukupkan rezeki sehingga aku tidak dalam kehinaan, sehingga aku tidak dalam kebangkrutan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau cukupkan. Engkau berikan aku rezeki yang berkah, yang banyak dari berbagai pintu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan ya Allah berikan Engkau rezeki, rezeki, rezeki. Dan aku juga berlindung agar aku tidak menzolimi orang lain atau aku dizolimi oleh orang lain. Doa yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dicukupkan kita dengan doa ini oleh Allah. Rezeki kita dicukupkan sehingga kita tidak terjatuh dalam kebangkrutan dan kehinaan. Ataupun kita menzolimi atau dizolimi oleh orang lain. Sahabat Manjada Wajada, doa selanjutnya adalah doa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang kita pelajari, kita bisa praktekkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini kan paling penting kan ilmu itu. Teman-teman belajar dari video dari manapun, itu bukan nontonnya yang penting itu. Yang paling penting itu adalah teman-teman dapat ilmu. Seperti sekarang nih, teman-teman nonton video saya. Ilmu doa. Doa dari hadis. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat. Nah, ilmu bisa bermanfaat kalau ilmu itu diamalkan. Maka ketika teman-teman nonton video-video saya sebelumnya ya, tentang rezeki berlimpah berkah, teman-teman silahkan amalkan. Silahkan amalkan.
Dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Itu tidak akan banyak berguna kalau kita tidak amalkan. Maka mudah-mudahan setelah mendengar video-video ini, teman-teman amalkan. Jadi setelah doa, kemarin ada 10 doa dari Quran. Satu-satulah amalkan satu persatu. Jadi doanya itu kan doa hampir semua tentang rezeki itu. Pilih beberapa doa, hafalkan dulu. Besok doa yang lain, doa yang lain. Banyak-banyak doa rezeki kan malah bagus. Kemarin 10 doa tentang rezeki, keberkahan hidup, keluarga, sejahtera, kesehatan dari Al-Quran. Nah sekarang yang dari Al-Hadis. Ada 20 doa setelah 2 video ini. 20 doa itu cukuplah kita amalkan sehari-hari. Insya Allah, Allah itu tahu doa kita sungguh-sungguh mengamalkan. Allah itu paham, Allah itu tahu, paling tidak Allah itu tahu kita berusaha, Allah itu tahu kita butuh, sampai menghafalkan doa-doa. Nah itu ada upaya kita. Allah pengen melihat upaya kita kok. Nah doa ini kita amalkan, insya Allah ilmunya bermanfaat. Nah doa ini agar ilmu kita bermanfaat. Doa dari hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Satu doa, 3 permintaan. Yang pertama, ilmu kita bermanfaat. Yang membuat kita lebih baik dalam hidup ini adalah ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita amalkan biar menjadi manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Doa yang kedua adalah rizki yang baik. Rizqan tayyiban. Jangan sampai kita terjebak pada rezeki yang haram, yang instan, yang asal cepat dapat, asal banyak. Kalau hal-hal haram yang kita dapatkan itu akan mudah lewat, karena itulah fata morgana. Tapi kita minta ya Allah rezeki yang banyak dan berkah dan baik, dan amal yang diterima, amalan mutaqabbalan. 1 doa, 3 permintaan. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Sahabat Manjada Wajada, hadis nomor 6. Doa kita, zikir kita adalah doa untuk dimudahkan pada segala urusan. Nah, setiap hari kita punya urusan dan selalu pasti ada tantangannya. Karena hidup memang begitu, kalau nggak ada tantangan berarti kita sudah tidak hidup lagi. Karena seluruh fase kehidupan itu pasti ada tantangan. Nggak ada ceritanya orang di dunia ini hidup itu tidak ada tantangan. Mulai dari kecil, lahir itu sudah punya tantangan. Nanti di sekolah punya tantangan, remaja punya tantangan, kuliah punya tantangan, nikah punya tantangan, punya anak punya tantangan, mantu tua punya tantangan. Nah semua punya tantangan. Nggak ada ceritanya orang yang nggak ada tantangan. Karena itu fitrah. Nah kita pengen dimudahkan, maka kita berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kami, berikanlah kami jalan keluar. Jangan kau beri beban yang berat yang kami tidak bisa memikulnya. Ini doanya dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau mampu untuk membuat semua yang sulit itu menjadi mudah. Kita percaya bahwa sulit mudah itu kan bagi kita manusia. Bagi Allah itu semuanya mudah. Gak ada Allah itu sulit itu. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kita mohonkan, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah penguasa semua alam, penguasa segala sesuatu, mudahkan urusan kami, mudahkan. Nah ini bisa digunakan untuk semua urusan.
Jadi ketika kita urusan anak-anak ada kesulitan, baca doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Di pekerjaan, kita menghadapi pekerjaan yang berat, yang sulit, menghadapi rekan kerja, atau ada konflik, atau ada tuntutan, ada target yang belum dicapai. Nah, baca ini. Semakin banyak baca doa ini semakin bagus. Ada yang mengamalkan 100 kali sehari, 1000 kali sehari. Nah, itu gunanya tasbih itu. Tasbih biasa atau tasbih digital. Itu sebenarnya mau berapa saja nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kita berdoa. Semakin banyak, semakin bagus. Angka itu untuk membuat kita disiplin. Sehingga kita selalu baca doa, baca doa, baca doa itu. Nah, kalau doa-doa terus, masa Allah nggak kasih sih? Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Masa Allah nggak kasih? Kita sudah berdoa siang malam, jungkir balik kita berdoa. Masa Allah nggak kasih? Allah akan kasih. Kasih. Yang penting kita terus berusaha berdoa, berusaha berdoa. Udah itu aja. Tugas kita itu kok. Berusaha berdoa, berusaha berdoa. Setiap kesulitan, apapun kesulitan itu, berusaha berdoa, berusaha berdoa. Udah itu. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Kalau perlu di setiap tahajud kita, di setiap sholat hajat kita, di setiap sholat duha kita baca berkali-kali. Ya Allah, aku menghadapi masalah yang berat sekali ya Allah. Tapi Engkau yang memberi aku kemudahan. Mudahkanlah urusanku ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Engkau mampu untuk membuat semuanya jadi mudah ya Allah. Maka mudahkanlah untukku, mudahkanlah untukku. Insyaallah Allah akan kasih jalan keluar dari semua masalah dalam hidup kita. Sahabat Manjada Wajada, doa selanjutnya nomor 7 adalah doa agar kita dibebaskan dari hutang, agar kita terjauh dari hutang. Ini hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan mengecut. Aku berlindung kepadamu dari beban hutang dan juga dari orang-orang yang zalim. Ini doa juga banyak permintaan, salah satunya itu adalah doa agar kita tidak terbebani oleh hutang kita, agar kita bisa terbebas dari hutang kita. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak doa ini kita itu terbebas dari hutang-hutang. Doa ini juga itu adalah untuk menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan. Kalau kita khawatir tentang masa depan, kalau kita sedih tentang suatu hal, baca doa ini. Mudah-mudahan itu memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak lagi khawatir. Kita tidak lagi takut terlalu banyak. Toh masa depan kita itu sudah diatur oleh Allah. Kekhawatiran itu boleh untuk kewaspadaan, tapi jangan terlalu khawatir. Allah pasti kok kasih rezeki. Allah pasti kasih rezeki. Allah pasti kasih rezeki. Tidak ada binatang melata pun di dunia ini yang tidak ada rezekinya. Semut sekalipun, bahkan yang lebih kecil dari semut itu ada rezeki. Kita yang manusia yang punya otak, punya akal, punya kemampuan untuk berusaha, kok kita takut, khawatir tentang masa depan? Yang penting kita berusaha semampu kita. Yang bisa kita lakukan sekarang,
Tidak perlu berpikir, oh seandainya saya begini, nanti saya bisa kalau begini, enggak. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan sekarang. Yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Usaha. Karena kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana. Rezeki itu akan datang dari mana. Kita ingat sejarah Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Ya. Itu dari Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah. 7 kali berturut-turut. Jalan. Oh, di sana kayaknya ada air. Anaknya kehausan Ismail kan. Lari ke sana. Oh, nggak ada juga. Ternyata Fata Morgana. Dikira air, bukan. Oh, di sana ternyata ada. Lari ke sana. Ternyata Fata Morgana. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata air itu datang di kakinya Ismail. Bukan di Bukit Sofa dan Marwah. Artinya apa? Rezeki itu kadang-kadang bukan dari apa yang kita cari. Sumbernya bukan dari sana kadang-kadang. Sumbernya dari arah yang kita tidak pernah sangka, tidak pernah duga. Yang penting itu berusaha dengan sangat keras. Sa'yun. Maka ini doa agar kita tidak terlalu khawatir tentang masa depan, agar kita terhindar dari kemalasan, dan mudah-mudahan kita terjauh-jauh ya Allah, jauh-jauh dari hutang, jauh-jauh dari hutang. Mudah-mudahan kita bisa melunasi hutang-hutang yang sudah kita lakukan. Istighfar kita, lalu pelan-pelan kita lunasi. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sahabat Manjada Wajada, hadis nomor 8 adalah agar diberikan kekuatan, diberikan rahmat, dan jangan diberikan beban yang kita tidak kuat untuk memikulnya. Ini biasanya disebut juga zikir ya Hayyu ya Qayyum. Kalau dari Al-Quran, itu dari ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Dari hadis ini ada beberapa versi hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Ini hadis riwayat An-Nasai. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, aku selalu membutuhkan rahmat-Mu ya Allah. Perbaikilah apa yang ada keadaanku, dan janganlah Engkau beri beban aku sendiri walaupun sekejap mata. Ini doa dengan syair yang luar biasa. Ya Allah, aku selalu mohon rahmat-Mu. Aku nggak kuat kalau Engkau beri bebannya seberat ini. Tanpa kekuatan-Mu, aku nggak akan pernah bisa menanggung semua ini. Maka aku mohon kekuatan-Mu ya Allah. Rahmat-Mu, aku mohon. Aku butuh banget. Aku butuh banget. Beban ini berat ya Allah, aku butuh banget rahmat-Mu untuk bisa memikul beban ini. Pinjamkan kekuatan-Mu padaku ya Allah, biar aku bisa memikul beban ini. Aku bisa memperbaiki keadaanku. Janganlah Engkau kasih beban ya Allah, beban dan aku sendiri. Walaupun sekejap mata, walaupun sebentar. Jangan biarkan aku sendiri ya Allah. Selalu berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku memikul beban ini sendiri. Aku butuh rahmat-Mu, aku butuh rahmat-Mu. Ini doa yang luar biasa. Kalau kita hayati ini benar-benar. Apalagi kalau masalahnya berat banget ya Allah. Aku butuh rahmat-Mu, aku butuh pertolongan-Mu. Ini dibaca benar-benar dalam kondisi kita ini memohon. Kan salah satu adab berdoa itu, kita benar-benar memohon. Ya Allah, aku mohon. Serius, sungguh-sungguh. Bahwa kita memang mohon pertolongan. Nggak bisa kita sendiri. Kita nggak kuat, nggak kuasa kita. Kita lemah. Kalau kita sendiri, kekuatan itu hanya ada pada Allah.
Maka kita mohon kekuatannya. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau kasih aku kekuatan. Engkau kasih aku keberkahan. Biar aku kuat ya Allah. Berdoa kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan, insya Allah Allah akan kasih rahmat. Sahabat Manjada Wajada, doa zikir yang ke-9 itu adalah mohon kita kepada Allah, permohonan agar dihindarkan dari keburukan dan kesulitan dalam hidup. Banyak sekali kesulitan dan keburukan dalam hidup, dari teman, dari kesehatan, dari macam-macam lingkungan, bencana yang ada di sekitar kita. Kita minta untuk dijauhkan dari semuanya. Dari hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syafatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari kesulitan yang berat, dari kehinaan yang menyedihkan, dari takdir yang buruk, dan dari kegembiraan musuh melihat kesulitan yang menimpaku. Ini adalah doa agar kita dihindarkan dari berbagai kesulitan hidup, berbagai masalah-masalah yang menyelingkupi kita, menyelimuti kita. Kita mohon ya Allah, uraikan segala masalah yang ada pada diri kita. Masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di antara teman-teman, masalah karena persaingan, masalah dalam banyak hal di dunia ini. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rahmat, Engkau berikan jalan keluar. Mudah-mudahan aku bisa keluar dari ujian yang berat ini. Aku tahu ini adalah ujian. Mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan untuk aku bisa keluar dari ujian yang berat ini. Dan doa pilihan yang ke-10 adalah doa mohon keselamatan dari seluruh mara bahaya dari langit dan dari bumi. Jadi dari segala penjuru kan. Ya kadang-kadang dari langit ada bahaya, ada hujan, ada petir. Nah kita memohon agar Allah lindungi kita dari bumi. Nah semua bahaya lah pokoknya ya. Semua bahaya, kita baca doa ini setiap keluar rumah, mudah-mudahan ya Allah, Engkau kasih aku perlindungan, Engkau kasih aku perlindungan. Mudah-mudahan kita dilindungi, diselamatkan oleh Allah. Doa ini mudah-mudahan itu akan menyelamatkan kita. Dengan doa ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita selamat setiap hari. Pagi-pagi kita baca doa ini. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari. Begitu juga besok lagi baca lagi, keluar rumah baca lagi, keluar rumah baca lagi. Pokoknya setiap kita kemana-mana, setiap pagi lah baca doa ini agar kita diberikan keselamatan. Ini doa dari hadis Nabi Muhammad, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang atas namanya tidak ada yang bisa membahayakan baik di langit maupun di bumi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca ini, insya Allah kita akan diberikan keselamatan pada hari itu. Besok lagi baca lagi. Perlindungan dari setiap mara bahaya yang terjadi di dunia ini. Mudah-mudahan ya Allah, ini doa pilihan yang saya pilihkan terkait dengan rezeki. Tentu Anda boleh menggunakan ini, boleh tidak. Anda boleh juga memilih doa-doa yang lainnya. Tapi saya pilihkan yang mudah-mudahan ini saya juga sudah amalkan ya, satu persatu. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan, membawa kebaikan. Jadi yang tadinya kita terhimpit kesulitan, dengan berdoa, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Tadinya kita berhutang, dengan berdoa pelan-pelan kita bisa melunasi hutang itu. Yang tadinya kita punya masalah dengan keluarga, punya masalah di kantor, pelan-pelan kita berdoa, kita bisa uraikan. Ya setiap masalah di dunia ini pasti ada jalan keluarnya kok.
Bukankah itu fitrahnya? Kita akan naik kelas, kita diuji, nah kita berdoa, kita berusaha, Allah kasih jalan keluar. Itu akan membuat kita bahagia. Dari waktu ke waktu, kebahagiaan itu akan selalu ada, keberkahan itu akan selalu ada. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat kita semuanya. Usikum wa ya nafsi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Silakan lihat video-video selanjutnya untuk jurus-jurus bagaimana kita mendapatkan rezeki berlimpah berkah. Kapan Nabi hadza ila liqa fi video al-ukhra man jadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan